Festival Ramadan 1447 Hijriah. Seman 3 Bolo. Nikmat kalau sudah tidak ada dalam diri kita. Kita setiap hari diberikan nikmat penglihatan. Kita bisa saja cenderung menyepelekannya. Namun ketika nikmat itu ditarik, maka barulah kita menyadari bahwa nikmat penglihatan itu adalah nikmat yang luar biasa. Sejatinya hidup ini adalah tentang mensyukuri nikmat dari Allah tersebut. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'azzazna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangatlah berat. Hadirin, jika kita merujuk pada tafsir Al-Waziz, ayat ini merupakan janji sekaligus peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah di lisan, tetapi juga menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur akan ditambah kenikmatan hidupnya, hatinya dibuat merasa cukup. Namun bagi mereka yang kufur, mereka yang merasa hebat karena usahanya sendiri dan melupakan sang pemberi, maka ia akan merasa selalu kurang, dan itulah awal dari siksa dunia sebelum di akhirat. Rasulullah SAW juga menguatkan pentingnya bersyukur dalam sebuah hadis. Lihatlah pada orang yang berada di bawahmu, dan jangan lihat kepada orang yang berada di atasmu. Hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Kalaulah kita tidak mensyukurinya hari ini, kapan kita akan mensyukurinya? Kapan, hadirin? Karena sejatinya manusia dengan segala ambisi kehidupannya, walaupun nikmat tersebut sudah tercapai, maka ia belum akan bersyukur tentang apa yang diperoleh, karena masih banyak ambisinya lagi yang harus dia capai, hingga kematian menghampiri dan yang menjadikan angan-angan tersebut terputus sudah. Maka sebelum mata ini terpejam untuk selamanya, marilah kita buka mata hati kita. Marilah kita nikmati apa yang ada, syukuri apa yang kita punya, agar Allah menyempurnakan kebahagiaan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of everything in the universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terbilang sehingga kita masih dapat berkumpul di pagi yang istimewa ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir, yang mana pada subuh Senin beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tak tersingkir. Pada saat manusia terbelungkur lingkaran jahir, lahirlah Nabi terakhir, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu Pembina beserta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan yang penuh ukhuwat ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Kemuliaan Menuntut Ilmu. Sejak kapan kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, hadirin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu sejak bayi hingga masuk ke liang lahat. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Menuntut ilmu hari ini mengambil tajuk knowledge education yang artinya menuntut ilmu seumur hidup. Akan tetapi dalam ajaran agama Islam, di samping menuntut ilmu, pengetahuan dan teknologi, kita harus memiliki iman dan takwa. Sebab apabila seseorang hanya memiliki ilmu, pengetahuan dan teknologi seseorang akan menjadi bebas hingga membuat dia tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Namun, apabila ilmu, pengetahuan, dan teknologi diiringi dengan iman dan takwa, insya Allah akan mendatangkan keberkahan serta manfaat baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Orang yang menuntut ilmu harus cerdas. Cerdas di sini bukan berarti orang yang memiliki IQ lebih tinggi atau keterampilan hebat, tetapi seseorang yang memiliki kemampuan untuk belajar. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menjada wajada." Siapa yang pertama ialah agar kita menjadi orang yang pandai, agar kita tak bisa ditipu oleh orang lain, dan agar kita dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Sebagaimana salah satu pepatah Inggris katakan, knowledge is a power, yang artinya ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan, dan dengan kekuatan itu kita dapat menguasai dunia. Kita perhatikan negara-negara yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, seperti China, Amerika, Korea, dan lain sebagainya. Mereka memiliki kemajuan pengetahuan dan teknologi sehingga dapat menguasai dunia. Dengan ilmu juga kita dapat hidup di dunia ini dengan selamat, karena ilmu adalah jalan yang akan menerangi dan menuntun jalan hidup kita. Seperti salah satu kata mutiara dalam bahasa Arab, "Ala ilmu nurun wal jahdu walamun." Ilmu itu cahaya dan bodoh itu kegelapan. Hadirin masyirin muslimin rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah pekerjaan yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang menuntut ilmu, pahalanya sama seperti mereka yang berjihad di jalan Allah. Dan apabila ketika ia mati dalam keadaan niat yang lurus untuk menuntut ilmu, maka matinya itu adalah mati syahid, insya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah ta'ala yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berjuang di jalan Allah sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat derajat yang beriman dan berilmu pengetahuan di antaramu beberapa derajat. Seorang ulama mengatakan, "Man arada dunya falaihi bil ilmi, wa man dal arada ikhra falaihi bil ilmi, wa man arada huma falaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Hadirin maksiron muslimin rahimakumullah. Itulah kemuliaan bagi kita yang menuntut ilmu, bahwasannya Allah akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Demikianlah ceramah saya tentang kemuliaan menuntut ilmu. Semoga dapat membawa keberkahan baik bagi saya maupun kita semua. Amin. Anak pesantren hafal Al-Quran. Anak kau sedang jalan-jalan. Maafkanlah saya bila ada kesalahan, karena saya juga masih dalam pembelajaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Soekarno, seorang proklamator bangsa, dalam salah satu pidatonya pernah berkata, "Berikan kepadaku 1000 orang tua, niscaya akan kupindahkan kutub utara dan selatan. Akan tetapi, berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan kuubah wajah bangsa." Datang entah 20, 30, bahkan 40 tahun mendatang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitab Shahih Asban An-Nuzul menjelaskan riwayat dari Abdullah ibnu Abbas bahwa pengharaman kamar bermula dari kisah 2 kabilah dari kaum Ansar. Mereka meminum kamar hingga mabuk, sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal masyiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum kamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasi dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan untuk memberikan penegasan atau penguksusan. Hal ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi kamar benar-benar merupakan perbuatan yang sangat buruk dan termasuk perbuatan syaitan. Padahal kita mengetahui bahwa seluruh perbuatan syaitan adalah buruk, namun mengonsumsi kamar lebih buruk lagi, karena kamar baik dalam membentuk serbu, pil, al-ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. وبشر الصابرين إنه كان عبدا شكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.